Dia Sang Penakluk adalah film produksi PT Cipta Permai Indah Film yang dirilis tahun 1984 dan disutradarai oleh Imam Tantowi. Bercerita tentang seorang perempuan yang mempunyai dendam masa lalu atas pengkhianatan yang dilakukan oleh kekasihnya. Trauma tersebut membuatnya terobsesi untuk mematahkan hati setiap laki-laki yang berhasil dia taklukkan. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, buat Anda yang tidak keberatan dengan konten yang mengandung full spoiler ini, mari kita simak alur selengkapnya dari film Dia Sang Penakluk. Berawal di sebuah kabin pesawat di mana seorang perempuan cantik bernama Yesi tengah melakukan perjalanan menuju Jakarta. Dalam perjalanan, ingatan Yesi kemudian menerawang pada saat dirinya tengah bertengkar dengan Bram, pacarnya. Bram yang punya harapan besar terhadap hubungan dekatnya dengan Yesi, mendesak agar Yesi mau diajaknya menikah. Namun dengan keras Yesi menolak, dan mengatakan kalau hubungannya dengan Bram tak dimaksudkan untuk diakhiri dengan pernikahan. Yesi hanya menikmati sikap Bram yang bertekuk lutut dan menyerah pasrah diperbudak oleh dirinya. Namun tak ada niat sedikit pun dalam hati Yesi untuk menjadikan Bram suaminya. Pernyataan Yesi tersebut tentu saja membuat Bram kecewa dan sakit hati. Bukan hanya Bram, kedua orang tua Yesi yang kebetulan mendengar pertengkaran mereka pun turut merasa kecewa. Kedua orang tua yang sudah lama menginginkan anak satu-satunya tersebut bisa berumah tangga serta memberikan mereka cucu. Kemudian memberi nasihat agar Yesi tak makin terlena dengan terus-menerus menolak dan mempermainkan hati laki-laki. Di samping ayahnya tak tega jika melimpahkan seluruh tanggung jawab perusahaan milik keluarganya pada Yesi seorang. Namun dengan tegas, Yesi meyakinkan kalau dirinya belum membutuhkan seorang pendamping. Dendamnya pada masa lalu telah membuat Yesi sulit untuk kembali memberikan kepercayaan pada laki-laki. Yesi tak ingin laki-laki yang mendekatinya hanya karena tertarik pada tubuh dan kecantikannya, serta harta warisan orang tuanya, bukan atas dasar cinta terhadap dirinya. Kemudian film berpindah pada kejadian beberapa waktu sebelumnya, di mana saat itu dengan hati yang berbunga-bunga, Yesi mengayuh sepedanya menuju rumah Tommy pacarnya, dengan maksud memberikan kejutan. Namun Yesi justru dikejutkan dengan pemandangan Tommy yang tengah asik bercumbu dengan perempuan lain. Dalam kondisi hati yang hancur atas pengkhianatan kekasihnya, Yesi mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga meninggalkan rumah kekasihnya tersebut. Tanpa menyadari, sebuah truk melaju kencang dari arah yang berlawanan. Kecelakaan pun tak dapat dihindari lagi. Tommy sempat datang dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Namun Yesi yang terlanjur sakit hati, mengusir dan menolak dengan keras permintaan maaf Tommy. Tak berapa lama kemudian, pesawat yang Yesi tumpangi mendarat di Jakarta, di mana di sana sudah menunggu Tari, teman Yesi semasa SMA. Bersama Tari, ikut juga Anton, adik iparnya yang langsung terkesima melihat kecantikan serta pesona Yesi. Demikian juga dengan Yesi yang langsung tertarik dengan ketampanan dan kepolosan Anton. Selama di perjalanan, Anton mendengarkan percakapan Yesi dengan kakak iparnya, yang menyinggung status Yesi yang masih mempertahankan prinsipnya untuk tidak menikah meskipun usia matang Yesi sudah sangat cukup untuknya segera berumah tangga. Mengetahui Yesi masih lajang, membuat Anton yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Yesi tersebut merasa sangat bahagia, karena dengan begitu ada peluang Anton untuk merebut simpati Yesi. Selama tinggal di Jakarta, Yesi menginap di rumah Tari, dan Anton dengan senang hati menjadi pengantar Yesi mulai dari berbelanja, hingga urusan bisnis. Kebersamaan yang intens tersebut membuat jiwa muda Anton bergejolak. Anton kerap berfantasi bisa bermesraan dan menikmati kemolekan tubuh Yesi. Hingga saat semua urusan bisnis Yesi di Jakarta selesai, Tari menyarankan agar hari suaminya meminjamkan villa milik perusahaan tempat Hari bekerja, untuk digunakan Yesi refreshing beberapa hari sebelum kembali ke Medan. Maka diantar Tari dan Anton, Yesi pun bersantai menikmati suasana sekitar villa yang terletak di tepi laut. Selang beberapa hari, Tari dikejutkan dengan kedatangan adik iparnya Norman, seorang dokter yang selama ini menjadi sukarelawan kemanusiaan di pedalaman Irian Jaya. Tanpa memberi kabar lebih dulu, kedatangan Norman tentu saja menjadi kejutan menyenangkan bagi Tari juga anaknya yang sudah lama tidak bertemu dengannya.
Tari menyarankan Norman untuk buka praktek di Jakarta, agar hidupnya lebih nyaman dan terjamin. Namun jiwa sosial Norman yang tinggi mengatakan kalau dia harus mengabdi di sana. Karena menurutnya jika semua dokter memilih tinggal dan membuka praktek di kota besar, lalu siapa yang akan memikirkan kesehatan mereka yang berada di pedalaman? Penuturan Norman membuat Tari kagum terhadap adik iparnya yang idealis tersebut. Sementara itu hubungan Yesi dan Anton tampak semakin akrab. Mereka sudah tak canggung lagi antara satu sama lain, juga tak malu mengumbar kemesraan di hadapan orang lain. Seperti siang itu, saat Yesi dan Anton tengah berjalan-jalan mengitari pantai, mereka dihampiri seorang pemuda bernama Erwin yang juga tengah menginap dekat dengan villa mereka. Setelah mengenalkan diri, Erwin lalu mengundang Yesi juga Anton untuk menghadiri pesta ulang tahunnya yang diadakan di villa miliknya. Malamnya mereka pun hadir pada perayaan pesta ulang tahun Erwin. Suasana di sana tampak meriah dengan banyaknya teman Erwin yang datang. Melihat ketampanan Erwin, jiwa petualang Yesi mulai bangkit. Dia pun tertarik untuk memikat dan menaklukkan Erwin. Maka untuk memulai aksinya, Yesi menyuruh Anton untuk melantai bersama tamu yang lain, saat musik diputar di ruangan itu. Anton yang awalnya ingin menolak, akhirnya menuruti juga perintah Yesi untuk melantai, meninggalkan Yesi berdua bersama Erwin. Di tempat lain, Tari tengah menceritakan perihal Yesi kepada Norman, berharap kalau Norman tertarik untuk menjadikan Yesi pendamping hidupnya. Mendengar cerita Tari tentang sepak terjang Yesi dalam mempermainkan banyak hati laki-laki, disebabkan oleh dendamnya pada pengkhianatan mantan kekasihnya dahulu. Mendengarnya, Norman tak menaruh simpati dan berpendapat kesakitan masa lalu Yesi hanyalah alasan atas petualangannya selama ini menaklukkan dan menguasai hati laki-laki buruannya. Secara diam-diam, Erwin mengajak Yesi meninggalkan ruang pesta. Melihatnya Anton pun mengikuti mereka. Lalu dilihatnya Erwin mencumbu Yesi yang pasrah tanpa memberi penolakan. Dibakar cemburu, Anton kemudian menghampiri mereka dan menghajar Erwin. Perkelahian pun terjadi, disaksikan Yesi yang tak terlihat panik dan tak berusaha melerai. Yesi seperti menikmati melihat dua orang laki-laki tampan dan gagah baku hantam memperebutkan dirinya. Saat tiba di villa, Yesi coba meminta Anton untuk tak melarang dirinya berhubungan dengan laki-laki manapun, karena Yesi menganggap tidak ada ikatan apapun antara Anton dengan dirinya. Namun Anton yang merasa telah diberi harapan oleh Yesi, menganggap kalau sudah ada jalinan cinta antara hubungan keduanya, karenanya Anton merasa wajar jika Anton cemburu dan tak terima melihat Yesi bermesraan dengan laki-laki lain. Anton juga memohon agar Yesi tak menolak dan memutuskan hubungannya. Namun secara kejam, Yesi mematahkan semua angan-angan Anton. Yesi mengatakan kalau kemesraan yang dia berikan pada Anton tidak pernah berlandaskan cinta. Yesi hanya menyukai Anton tapi tidak pernah mencintainya. Setelah itu Yesi pun meninggalkan Anton yang tertunduk kecewa. Anton yang patah hati, nyaris menghabisi nyawanya sendiri. Beruntung Norman yang sedari awal mendengar pertengkaran Yesi dengan adiknya, mencegah Anton dari melakukan hal yang bodoh. Norman kemudian menasehati Anton, kalau dirinya terlalu muda dan naif untuk Yesi yang matang dan perayu laki-laki. Norman juga meminta agar Anton tak melulu memusingkan urusan pacaran, dan kembali memikirkan masa depannya. Norman lalu memberikan tawaran untuk Anton, yang terletak jauh di pedalaman Kalimantan, yang bagi Anton tawaran tersebut merupakan perintah yang tidak boleh dia tolak. Saat Anton dan Norman berolahraga, Yesi menghampiri mereka berdua. Melihat sosok Norman yang karismatik, Yesi langsung tertarik mengenal Norman. Yesi sedikit dibuat kecewa dengan sikap Norman yang dingin dan cenderung sinis. Yesi merasa tertantang untuk menaklukkan Norman yang menurutnya berbeda dengan laki-laki kebanyakan yang langsung mabuk kepayang dengan kecantikannya. Untuk ambisinya itu, Yesi kemudian menjadikan Anton sebagai jembatan untuk dirinya. Mendapatkan perhatian Norman, Yesi lalu berpura-pura kalau dirinya merasa menyesal telah menyakiti Anton, dan berharap bisa kembali menjalin hubungan dengan Anton. Hal tersebut membuat Anton yang labil kembali terbuai oleh rayuan Yesi. Anton lalu mendatangi Norman dan memutuskan untuk membatalkan keputusannya menerima pekerjaan yang ditawarkan Norman. Hal tersebut tentu saja membuat Norman naik pitam, dan menaruh dendam pada Yesi yang menurutnya telah memanipulasi dan merusak pikiran adiknya. Suatu siang, di Antartari, Yesi menemui Norman dengan alasan untuk meminta maaf atas perdebatan pada pertemuan pertama mereka. Norman menerima Yesi dengan ramah dan mengajak Yesi melihat kapal pesiar miliknya. Tak menampakkan sikap permusuhan,
Norman menjamu Yesi dengan baik. Hingga kemudian Yesi yang merasa kepalanya sedikit berat setelah menghabiskan minuman yang Norman berikan, meminta izin pada Norman untuk dapat beristirahat. Saat Yesi tersadar, dirinya terkejut mendapati kapal yang telah berlayar jauh dari villa tempatnya menginap. Dengan gusar Yesi yang menyadari kalau dirinya tengah diculik, meminta Norman untuk memutar haluan dan mengantarkannya kembali. Namun Norman tak menghiraukan permintaan Yesi. Sebaliknya dengan penuh emosi, Norman menjelaskan kekecewaan serta dendamnya atas perbuatan Yesi yang telah mempermainkan Anton, hingga nyaris mati konyol dengan membunuh dirinya sendiri. Karenanya Norman yang ingin menyelamatkan Anton dari manipulasi Yesi, mencoba menjauhkan mereka dengan cara menculik dan membawa Yesi ke Irian Jaya. Yesi yang bingung tak bisa berbuat banyak kecuali pasrah dan mengikuti permainan Norman. Ada kejenuhan dalam diri Yesi, setelah beberapa hari tinggal dalam kapal yang terapung di tengah lautan. Meski tak mendapat perlakuan yang buruk, namun sikap dingin Norman dan anak buahnya membuatnya merasa frustasi. Namun demikian, sikap dingin Norman juga membuat Yesi semakin terobsesi untuk bisa menaklukkannya. Yesi lalu menemui Norman yang tetap fokus pada mesin ketik di hadapannya. Yesi lalu mengutarakan permohonan maaf atas kesalahannya yang telah mempermainkan dan melukai hati Anton, dan membujuk Norman untuk mau mengembalikannya ke Jakarta. Namun Norman yang sedari awal telah merencanakan hal ini, tetap bergeming. Norman mengatakan kalau tujuannya menculik Yesi adalah untuk merubah sikap serta sifat Yesi yang egois, serta tak mempunyai empati pada kesengsaraan orang lain. Setelah beberapa hari, kapal mereka pun tiba di dermaga. Dari sana Norman mengajak Yesi melanjutkan perjalanan ke pedalaman Irian Jaya. Tak ada perlakuan khusus meski Yesi seorang perempuan, Norman tetap bertingkah dingin dan tegas terhadap Yesi, yang tentu saja membuat Yesi yang terbiasa mendapat istimewa dari laki-laki yang mengaguminya tersebut merasa marah dan tersinggung. Namun demikian, Yesi hanya bisa menahan kemarahannya dalam hati, mengingat di tempat yang serba asing baginya, hanya Normanlah sekarang yang dikenalnya. Tak ada usaha Norman untuk membuat Yesi merasa nyaman. Saat dilihatnya, Yesi menahan rasa takutnya seorang diri melihat sekeliling sungai yang mereka lalui penuh dengan hewan buas dan liar. Menjelang gelap, mereka pun tiba di sebuah desa di mana Norman biasa memberikan bantuan medis kepada para penduduknya. Norman memutuskan untuk singgah dan bermalam di desa tersebut sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke tempat yang mereka tuju. Yesi yang belum terbiasa dengan penduduk asli desa, lebih memilih berbaur dengan para pemuda kota yang juga singgah di desa tersebut. Para pemuda itu mengajak Yesi turut serta ke daerah Biak, di mana dari sana Yesi bisa melanjutkan perjalanan ke Jawa. Yesi yang ingin segera meninggalkan tempat tersebut, sedikit tergiur dengan tawaran para pemuda itu. Meski demikian, Yesi tak langsung mengambil keputusan akan ikut pulang bersama mereka. Saat larut malam, para pemuda itu berjalan mengendap ke tenda tempat Yesi tidur dan menculiknya. Namun teriakan Yesi terdengar oleh Norman yang lalu terbangun dan berusaha mencegah aksi penculikan tersebut. Setelah melalui baku hantam, penculikan itu akhirnya bisa digagalkan. Dibantu penduduk desa, Norman menyerahkan para pemuda yang ternyata adalah sindikat penjualan daging buaya ilegal tersebut kepada pihak yang berwajib. Esok harinya Norman dan Yesi melanjutkan perjalanan menuju desa di mana Norman akan menetap dan mengabdikan dirinya di sana. Desa tersebut terletak jauh di pedalaman Irian Jaya. Untuk mencapai ke sana mereka harus melewati sungai dan hutan yang lebat. Setelah melihat aksi heroik Norman untuk menyelamatkannya dari para penculik, Yesi mulai menaruh kepercayaan terhadap Norman. Karenanya Yesi berusaha menjadi gadis penurut, dan berusaha untuk tak mengeluh dengan menyembunyikan rasa lelahnya. Hingga akhirnya mereka tiba di desa yang mereka tuju. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh para penduduk, Holiang, juga teman-teman Norman lainnya yang menjadi sukarelawan sosial di sana. Pada mereka, Norman mengenalkan Yesi sebagai salah satu sukarelawan yang akan bergabung membantu tugas mereka. Yesi sempat menolak, karena kedatangan dirinya ke tempat itu bukanlah untuk menjadi sukarelawan seperti mereka. Yesi juga merasa aktivitas di sana jauh dari keahliannya. Karenanya Yesi mempertanyakan maksud keberadaan dirinya di desa itu. Mendengar keresahan Yesi, Norman menjawab kalau kehidupan di desa itu akan memberikannya pelajaran hidup yang penuh makna. Hari selanjutnya, Yesi mencoba beradaptasi dengan segala aktivitas di desa itu.
Yesi juga memperhatikan bagaimana para sukarelawan itu dengan sepenuh hati memberikan ilmu dan tenaganya demi memberikan kehidupan yang layak bagi para penduduk desa. Perlahan hal tersebut mengikis sifat apatis dan keras kepala Yesi. Yesi mulai bisa berbaur dan bersimpati pada kehidupan desa beserta penduduknya. Yesi mulai menaruh rasa kagum terhadap Norman yang selama ini dianggapnya sebagai laki-laki angkuh dan tidak bisa menghargai wanita. Melihat jiwa sosialnya yang tinggi dan penuh belas kasih, Yesi merasakan sisi lain yang jauh lebih baik dari pribadi Norman yang dingin dan selalu kasar terhadapnya. Yesi pun merasa kalau dirinya mulai benar-benar menyukai dan mencintai Norman. Meski jiwa egoisnya berusaha untuk menepis perasaan tersebut, namun Yesi tak bisa menipu dirinya sendiri yang pada akhirnya dirinya lah yang telah takluk pada pesona Norman bukan sebaliknya. Di tempat lain, Norman pun mulai tertarik melihat banyak perubahan positif pada diri Yesi. Dendam dan kebencian pada Yesi yang semula dirasakannya mulai surut. Seperti Yesi, Norman pun merasakan kalau dirinya mulai jatuh cinta pada Yesi. Namun demikian, Norman tak ingin memperturutkan perasaannya. Norman tak ingin melihat Yesi yang terbiasa hidup serba mudah dan berkecukupan di kota besar, harus sengsara di tempat terpencil dan serba terbatas seperti dirinya. Norman lalu memutuskan untuk segera mengatur perjalanan Yesi kembali ke tempat asalnya. Namun Yesi yang mulai merasa mencintai masyarakat dan suasana di desa tersebut menolak tegas. Yesi meminta agar Norman mengizinkan dirinya menetap dan mengabdi di desa tersebut seperti sukarelawan yang lain. Norman yang merasa kalau kehidupan di desa tersebut bertolak belakang dengan dunia Yesi yang serba mewah, memberi pengertian pada Yesi agar tidak emosional. Norman mengatakan kalau niat baik tersebut bisa juga Yesi lakukan dimanapun termasuk di tempat asalnya, di mana dengan demikian Yesi juga tidak harus hidup terpisah dengan kehidupan sosialnya. Tengah mereka berdebat, muncul Holiang mengabarkan kalau desa yang pernah mereka singgahi hancur terkena badai. Segera Norman serta Yesi menuju desa itu. Di sana terlihat banyak korban yang sangat membutuhkan bantuan medis dengan segera. Tanpa menunggu perintah, Yesi dengan sigap membantu para korban. Yesi juga menyerahkan semua perhiasannya untuk dijual dan dibelikan obat-obatan serta keperluan yang lain. Melihat kesungguhan Yesi dalam merawat dan melayani para korban, membuat perasaan kagum Norman pada Yesi tak bisa disembunyikan lagi. Sikap Norman pun mulai melunak dan menghangat. Yesi kemudian menyatakan aktivitas kemanusiaan yang baru saja dilakukannya telah menyadarkannya dari perasaan tak berbelas kasih dan tidak mau peduli terhadap penderitaan orang lain yang dirasakannya selama ini. Yesi juga menyadari kebahagiaan yang didapatnya dari mematahkan hati para laki-laki yang ditaklukkannya, hanyalah kebahagiaan semu yang tak ada gunanya. Yesi mengakui kalau dirinya justru sangat mendambakan laki-laki yang bisa menaklukkan hatinya, bukan laki-laki yang bermental budak dan bertekuk pasrah pada dirinya seperti laki-laki yang selama ini dikenalnya. Hingga kemudian, di atas bukit, Norman menyatakan perasaannya pada Yesi, dengan cara yang kaku dan tidak romantis. Meski demikian, Yesi yang memang sudah lama mendambakan momen itu, menerima Norman dengan sangat bahagia. Setelahnya, Yesi berjanji untuk mendampingi dan membantu pengabdian Norman di desa tersebut. Yesi berjanji akan meminta ayahnya menjual separuh dari perkebunan sawit miliknya, di mana hasilnya akan Yesi gunakan membangun tempat pelayanan publik demi kesejahteraan penduduk di sana. Dan cerita pun selesai.